Selanjutnya, Kepala PVMBG Kementerian SDM meminta agar warga tetap waspada. Kementerian SDM akan memperbaharui perkembangan data setiap 6 jam. Perlu diketahui bahwa bagaimana sebetulnya gambaran umum Gunung Semeru. Gunung Semeru itu memiliki tipe strato dengan kubah lava, puncak tertinggi Mahameru dengan ketinggian 3.676 di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jombring, Seloko. Letusan Gunung Semeru umumnya berupa vulkanian dan strombolin, berupa penghancuran kubah lidah serta pembentukan kubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Sebentar saya nyalakan kameranya dulu. Saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kejadian awan panas guguran pada kejadian awan panas yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 sebetulnya pada kejadian ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 dan pada hari itu terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava dengan arah luncuran ke tenggara. Pasca kejadian awan panas guguran, terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncur tidak teramati. Jadi memang pas kejadian itu secara fisik pengamatan yang kami lakukan tidak dapat kita lihat karena memang tertutup oleh kabut. Dan pada 4 Desember 2021 pukul 13.30 terekam getaran banjir dan kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara atau Besek Kobokan, tetapi sebaran dan jarak. Pemirsa, saat ini sudah terhubung dengan Kabid Kedaruratan BPBD Lumajang, Joko Sambang. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Ibu. Pak Joko, bisa diceritakan perkembangan terkini ini seperti apa di sana, Pak? Saat ini suasana agak mendung, bahkan sebagian di depan saya sudah mulai gerimis, Ibu. Cuma masih kondusif. Sampai saat ini sudah terdata dampak dari awan panas guguran APG kemarin itu 1.707 jiwa sudah mengungsi di titik-titik yang aman. Dari 1.707 itu diketemukan 15 orang sudah kita evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Yang 5 belum ada identitas hingga sampai saat ini belum kami kebumikan. Itu laporan dari kami, Bu, kondisi sekarang. Pak Joko, saat ini 27 korban hilang, update pencariannya seperti apa, Pak? Apakah sudah mulai mendapatkan, ya silakan, Pak. Oke. Dari 27 korban jiwa yang dilaporkan hilang, ini dari laporan, Bu, laporan keluarga yang menyatakan bahwa keluarganya hilang, barusan diketemukan. Saya dari lokasi barusan diketemukan satu lagi, Bu, sehingga total yang ditemukan meninggal dunia 16 sudah. Tadi saya sampaikan 15, ini barusan ada WA masuk, diketemukan lagi satu, sehingga total 16. Pencarian karena di atas sudah mulai gelap, sehingga tim kami yang tersebar di beberapa titik kami hentikan, menunggu situasi kondusif. Baik, Pak Joko, kendalanya hingga sore hari ini untuk pencarian ataupun evakuasi apa saja, Pak? Oke. Secara umum, kendala yang kami dapatkan di lapangan, karena APG yang kemarin sampai saat ini di lokasi yang tebalnya lebih dari 4-5 meter itu masih panas, sehingga meskipun ada info keluarga kami kemarin hilangnya di lokasi itu, Pak, sehingga kami sampai saat ini belum berani ke sana. Di tepi sudah terparakan hawa panasnya, sehingga kami tidak berani menjangkau ke lokasi yang lebih jauh, karena hawa panas di tepi masih terasa. Pak Joko, Pak Joko, pagi tadi Semeru sempat erupsi kembali. Apakah ini menjadi gangguan tersendiri bagi para petugas untuk evakuasi warga, Pak?
Kalau evakuasi warga tidak ada gangguan sebetulnya, cuma dari kejadian tadi pagi, amaknya sampai 24 getaran yang kami terima, getaran banjir, karena medan badan sungai sudah rata dengan erupsi kemarin, dikhawatirkan amak 24 itu juga membawa material lagi, sehingga dikhawatirkan yang kemarin belum sempat mengungsi, sekarang malah terdampak juga, seperti itu Ibu. Bahkan tadi di pos pengungsi, karena warga masih trauma, begitu ada getaran, ada info getaran yang masuk ke WA, kalau di kami WA itu di-save untuk petugas. Ternyata dari salah satu pengungsi juga mendapat itu, sehingga namanya trauma langsung beramburan, sehingga kami berusaha menenangkan, ini getaran air bukan dari Semeru lagi, seperti itu. Baik, tapi hingga saat ini Pak, apakah seluruh warga ini sudah terevakuasi atau belum Pak? Oke, kalau warga yang di titik-titik rawan itu sudah mulai evakuasi mandiri, kami juga menyarankan yang titik zona merah, itu memang kami sarankan untuk mengungsi di tempat pengungsian yang kami sediakan, di tenda-tenda yang sudah kami sediakan. Cuma masyarakat kan tidak serta-merta langsung mengiyakan karena masih ada harta yang ditinggalkan, terutama hewan ternak. Tapi kami tetap tidak kalah akal, hewan ternak yang ditinggalkan, kami komunikasi dengan jajaran samping. Ternyata banyak orang-orang yang peduli untuk mengumpulkan makanan ternak dari rumput-rumput yang ada, difasilitasi sehingga para pengungsi bisa mengambil untuk memberi makan ternak yang sudah kami kumpulkan jadi satu. Baik, Pak Joko tadi sempat menyampaikan ada beberapa warga juga yang trauma, tapi saya mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah warga yang nekat kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan ataupun untuk mengamankan harta bendanya. Kalau imbauan dari BPBD sendiri seperti apa, Pak? Dari kami sendiri, yang utama memang penyelamatan dari warga. Penyelamatan dari warga itu mesti kami sampaikan, nyapa selamatkan dulu itu ke teman-teman, termasuk kepada para pengungsi. Satu sisi kami ada jajaran samping untuk menjaga harta benda saudara kami yang mengungsi di lapangan, sehingga tidak ada zaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu di lokasi standby aparat yang menjaga kondisi harta benda yang ditinggalkan. Tapi hewan ternak itu tetap kami evakuasi, kami kumpulkan di satu tempat yang aman. Dan dijadikan satu itu ada donasi yang memberikan pakan ternak berupa rumput yang saya sampaikan tadi. Jika warga yang nekat untuk mengambil harta bendanya, tetap kami himbau. Kami berusaha untuk menjaga. Yang penting keluarga tetap aman dulu. Kalau situasi sudah kondusif, bisa kembali ke rumah masing-masing. Saya sampaikan seperti itu, Ibu. Baik, berarti prioritas utama adalah mengevakuasi warga. Tapi untuk warga yang ingin mengevakuasi hewan ternaknya, Pak Joko, hewan ternak apa saja yang dievakuasi dan mereka akan dibawa kemana? Apakah dibawa juga ke posko warga atau seperti apa? Apakah ada posko khusus untuk hewan ternak? Oke, hewan ternak kami sendirikan. Hewan ternak yang kami evakuasi kemarin, sapi, ada kambing yang masih selamat. Ada kandang yang besar kami titipkan dengan kondisi yang aman. Kandang warga yang tidak terdampak itu kami titipkan di kandang-kandang warga. Tidak ada tempat khusus untuk evakuasi kambing atau sapi, tidak ada. Cuma dititipkan kepada saudara yang punya kandang dengan jarak aman. Baik, mengenai jarak aman, berapa radius kilometer yang aman Pak dari Gunung Semeru ke permukiman warga ini? Mereka harus mengosongkan dalam radius berapa kilometer? Oke. Di peta ada zona merah sama zona putih. Sehingga jarak aman itu kita berusaha untuk memindahkan ke zona yang sudah zona putih. Kalau sudah zona putih pemetaan dari PVMBG berarti itu betul-betul sudah aman. Yang jadi masalah masyarakat yang sementara tetap mau melihat yang di zona merah itu kan berisiko, itu yang kami berusaha untuk menenangkan. Baik, boleh Pak konfirmasi terakhir Pak, berapa jumlah titik posko Pak yang disediakan di sana Pak? Oke, posko utama itu ada di Kabupaten Lumajang, itu untuk logistik. Posko lapangan juga ada 2, yang kami berdiri sekarang ada di Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, yang satunya di Penanggal, juga Kecamatan Candipuro. Sebentar lagi kami akan mendirikan lagi posko di daerah agak ke bawah, karena info dari
Barusan Bu Dwi Korita juga ke sini, dikhawatirkan di sini menjadi masalah juga, khawatir ada sesuatu yang tidak kita inginkan, disarankan untuk geser agak ke bawah di zona yang betul-betul zona putih. Rencananya di daerah Pasirian. Sementara kami sudah bangun lagi di pegunungan, di gunung, jadi pegunungan itu di daerah Jarit. Jadi kami punya 5 posko itu. Ada 5 posko ya. Baik, terima Iya. kasih banyak atas informasinya Pak Joko Sambang, Kabid Kedaruratan BPBD Lumajang sudah bergabung bersama kami.